Waktunya bagi Stephen Erwin Wijaya untuk menjadi penerus bisnis keluarga di Unifarm. Sebagai wakil generasi muda, ia harus mampu membawa misi besar perusahaan agar kelak lebih dikenal di kancah global. Berikut penuturan CEO Unifarm Stephen Erwin Wijaya kepada jurnalis Kontan Filemon Agung saat berkunjung ke kantor redaksi Kontan beberapa waktu lalu. Halo Sobat Kontan, kembali lagi bersama saya Filemon Agung Hadiwardoyo, jurnalis Kontan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas profil karir eksekutif dari Direktur Utama Unifem, Bapak Stephen Wijaya. Produk Unifem sendiri selama ini kita kenal mungkin dengan beberapa merek permen ternama seperti Super Super, kemudian juga Milkita dan berbagai macam produk makanan dan produk permen lainnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara khusus profiling tentang perjalanan karir Bapak Stephen Wijaya sehingga menempati posisi saat ini sebagai CEO dari Unifarm. Pak Stephen, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih sudah mau hadir dan diwawancarai bersama Kontan pada kesempatan hari ini. Sama-sama dengan senang hati. Jadi Pak Stephen, kalau kita melihat lagi perjalanan karir Pak Stephen sendiri, mungkin boleh dikisahkan kepada para sobat Kontan, bagaimana sih memulai perjalanan karir sampai bisa ke tahapan yang sekarang? Mungkin ada milestone penting dalam perjalanan karir Pak Stephen. Ini kalau cerita ini mungkin ceritanya flashback balik lagi ya gitu. Ini saya dulu sekolah, maksudnya undergrad gitu, kuliah itu di Amerika gitu. Waktu itu di Madison, Wisconsin. Kemudian saya melanjutkan graduate school atau S2-nya itu di LA, Los Angeles gitu. Di USC tepatnya waktu itu. Nah terus memang pada saat saya sekolah itu kalau mungkin perjalanan karir saya ini untuk menjadi sampai hari ini mungkin gebukannya gitu. Mungkin agak sedikit nggak melalui jalan konvensional. Pada umumnya kan biasanya pasti meniti karir dari bawah gitu, kemudian belajar naik ke atas gitu ya. Saya ini mungkin agak sedikit berbeda. Jadi waktu sambil sekolah, waktu ambil S2 itu saya sambil sekolah sambil mencoba buka usaha gitu di Amerika gitu. Tentu saja masih nggak punya ilmu, nggak punya apa gitu. Nah tapi ya modalnya modal nekat aja sih sebenarnya. Ya pada saat itu mungkin bagusnya adalah saya nggak tahu apa yang akan saya hadapi ya gitu. Jadi maksudnya nggak tahu saya bakal tabrak kiri tabrak kanan tuh nggak tahu gitu, nggak tahu depan saya ada apa, sehingga semangatnya kuat gitu. Jeleknya juga karena nggak tahu nggak ada apa jadi sembarang nabrak aja semuanya. Sekarang kalau disuruh ulang lagi mungkin bikin mikir muka kali. Nah, tapi saya kemudian mencoba buka usaha di ini yang mulai dari nol lah gitu, mulai dari nol. Saya waktu itu sampai justru belajar banyak sampai ikut-ikut network marketing. Ada waktu itu saya ingat ada Amway, ada Quickstar, ada segala macam gitu. Ada organisasi-organisasi dan terus terang dari sana jadi kenal-kenal orang yang mungkin punya usaha-usaha sendiri juga, kemudian juga membangun terus mendapatkan pelajaran-pelajaran gitu. Jadi saya belajar banyak sih dari sana juga gitu, dan itu membawa saya punya mentor kiri kanan. Saya sekarang kalau ditanya apa sih tahap paling penting dalam ini ya, itu saya rasa penting kita harus punya mentor sih. Gitu. Itu akan bisa memberikan kita arahan atau direction. Nah, saya bersyukur perjalanan saya itu waktu itu ada aja selalu yang saya tuh mungkin salah satu sifat saya ini adalah saya tuh suka belajar. Gitu. Suka belajar. Jadi saya kalau ada orang yang benar-benar dan saya notice bahwa kalau ada seseorang yang benar-benar bisa jadi mentor saya gitu, itu saya nyari gitu, gitu untuk bisa membantu. Dan itu dari satu hal ke hal lain, bukan berarti dengan ada mentor kita jadi nggak menghadapi tantangan dan kegagalan ya, pasti juga gagal dan uang sekolahnya banyak gitu. Cuman paling tidak kita tuh punya arahan gitu, dan uang sekolahnya ya lebih sedikit daripada kalau nggak punya, jauh lebih sedikit gitu. Nah jadi dari situ membangun dengan mencoba beberapa bisnis, mempunyai mentor, tapi saya membangun waktu itu bisnis utama
yang saya bangun benar-benar dari nol itu juga adalah membangun subsidiary company-nya Unifam di Amerika gitu, di USA. Nah itulah yang boleh dibilang benar-benar dari nol ya gitu, karena nggak ada yang tahu brandnya, nggak ada tahu produknya, distribusi juga kagak punya sama sekali gitu, koneksi kagak ada, dan di negara yang benar-benar boleh dibilang pada saat itu ya orang Amerika sih nganggap kita, maksudnya kalau dibilang dari mana Indonesia aja kagak tahu Indonesia itu dari mana gitu, jadi ya nggak dianggap sama sekali lah gitu. Jadi orang lebih tahu Bali daripada Indonesia gitu. Jadi ada tantangan emosional, tantangan maksudnya even pasar dan segala macam sentimennya. Tapi ya itulah yang saya pikir kemudian belajar banyak dari sana yang membuat kita jadi lebih bukan hanya belajar dari segi kompetensi, tapi belajar dari ketahanan emosional ya gitu. Nah itu dan juga tentu saja dengan waktu itu saya melakukan semua ini dengan modal yang sangat terbatas gitu. Jadi apa adanya gitu. Jadi ya harus bangunnya benar-benar step by step bertahap. Tapi dari melalui proses itu yang saya kemudian belajar banyak gitu. Nah itu yang kemudian memberikan saya membangun saya menjadi hands on di dalam dan mengetahui medan gitu ya. Jadi tahu bahwa kalau apa yang penting dalam bisnis itu kita harus tahu bisnis prosesnya tuh yang mana, yang kunci-kunci yang penting, apa yang harus kita kuasai gitu, mengetahui medan bagaimana kita bisa camaraderie dengan tim dan segala macam dan membangun tim gitu. Jadi itulah yang menjadi bekal saya sehingga waktu balik ke Indonesia saya dipercayakan untuk bisa memimpin Unifam gitu. Pak, kalau Unifam sendiri kan ini kalau kita dapat menyebutnya sebagai family business ya Pak. Ya. Tapi apakah ketika kembali ke Indonesia itu Pak Stephen memang sudah didapuk bahwa kembalilah ke Indonesia kamu akan ditempatkan sebagai CEO menggantikan Ibu Susi atau ibunda dari Pak Stephen, atau memang tidak tahu menahu nih untuk proses penetapan itu sendiri? Jadi waktu dipanggil pulang gini ceritanya ya. Waktu dipanggil pulang sih sebenarnya cuman a single phone call. Dia bilang mama saya, ibu saya tuh Ibu Susi waktu itu telepon saya dan bilang, wah dia butuh bantuan. Dia butuh bantuan karena dia udah nggak kepegang. Basically cuman kayak gitu gitu. Nah jadi jadi dia minta tolong saya balik untuk bantuin dia gitu. Nah terus sebenarnya cuma gitu, jadi lure-nya cuma begitu. Tidak spesifik ya. Tidak spesifik ya. Instruksinya. Iya, dan saya bersyukur mungkin ya karena hubungan saya dengan mama saya cukup dekat gitu. Jadi kalau namanya dibutuh bantuan saya datang lah ya gitu. Cuman waktu itu saya bilang oke, baik, saya akan balik gitu. Cuman dengan satu syarat waktu itu, yaitu kasih saya waktu 1 tahun. Jadi waktu itu memang setelah dia minta saya 1 tahun itu saya benar-benar mencoba untuk mensettlekan segala sesuatu yang saya sudah bangun di Amerika supaya dia bisa berjalan sendiri gitu. Jadi boleh dibilang saya mungkin di Amerika waktu itu saya kerja paling keras ya 1 tahun terakhir itu untuk memastikan semuanya bisa berjalan baik ya, dan saya bersyukur ya makanya sampai hari ini itu tetap menjadi bisnis yang baik dan berkembang terus gitu di Amerika. Nah 1 tahun kemudian balik ke Indonesia ya ternyata saya kemudian ditempatkan menjadi CEO gitu untuk melanjutkan Unifam. Ya saya mengalami tantangan lah gitu, pasti dari manajemen yang pikir, karena saya adalah orang yang paling muda ya, dan paling benar-benar muda by far dibanding yang lain-lain yang sudah jauh lebih senior dari saya. Jadi ya it's a challenge bagaimana bisa memimpin mereka gitu, tapi saya berpikir bahwa ya seperti tadi, kalau kita dalam family business itu saya mempunyai pikiran bahwa kalau profesional diundang masuk itu udah pasti orang berpikir ya namanya qualified, udah pasti qualified makanya diundang masuk gitu kan, dibayar. Nah kalau family yang masuk mau dia qualified nggak qualified, pasti pikirannya adalah karena dia family makanya dia ada kritik, ya, pasti ada kritik ya. Tapi justru itu saya pikir kritik seperti itu justru bisa kita gunakan untuk membangun diri kita sendiri ya gitu. Jadi biar saya justru pada saat itu lebih termotivasi karena kritik seperti itu. Jadi saya pikir ya
kita fokus ke diri kita, mengembangkan diri kita dan menunjukkan bahwa dengan kitanya berkembang, kita juga semakin mengerti tim, semakin bisa membangun leadership kita, makin kompeten juga, tahu apa yang kita hadapi dan segala macam, dan itu secara otomatis kok kemudian orang artinya kita we earn the respect from the leaders gitu. Nah itu sih waktu itu saya jadinya taruh ke diri saya sendiri, ya udah ya, demikian bagaimana ini bisa mereka I have to earn the respect, dan itulah yang jadi perjalanan saya waktu saya awal-awal pegang Unifam gitu. Pak Steven, izin, PT Unifam sendiri kan sudah memasuki usia 43 tahun pada tahun ini ya. Iya benar. Nah, dengan perjalanan sampai 43 tahun ini telah merangsek ke berbagai macam pasar di ekspor, baik Amerika Serikat maupun di Asia Tenggara. Pak Steven memandang Unifam ke depannya nih, target atau mimpi-mimpi yang ingin dicapai bersama Unifam ini seperti apa nih Pak? Goals yang ingin dicapai ke depan? Saya tuh pernah datang ke satu seminar gitu, itu by Profesor Dr. Chan Kim gitu, di mana dia tuh menulis buku Blue Ocean Strategy gitu. Nah itu di mana waktu itu dia bilang kalau misalnya kalau saya bilang Korea, apa yang muncul di otak kalian gitu. Nah itu muncullah Samsung, LG gitu ya, Hyundai. Kalau Jepang itu tuh Sony gitu, Toyota. Kalau Amerika tuh Apple gitu, Microsoft atau apa. Nah, terus kalau Indonesia gitu. Nah pada saat itu rupa-rupanya pada saat dibilang Indonesia, audiensnya lebih pada diem gitu ya. Jadi kalau bilang cita-cita, saya pikir-pikir lagi, wah iya benar juga ya. Mau dibilang gila, mau dibilang apa. Itu yang kemudian kita jadikan mimpi kita gitu. Maksudnya bagaimana suatu hari nanti kalau misalnya orang bilang Indonesia gitu, bisa orang tuh kepikiran Milk kita kayak Super atau Unifam atau brand-brandnya mau apa, Pino, yang lain-lainnya segala macam, itu apa deh terserah gitu, yang penting Indonesia ada yang mewakili gitu, kita bisa bawa bendera Indonesia keluar. Jadi tentu saja untuk bisa membawa Indonesia keluar, basisnya di Indonesia sendiri pun harus kuat, jadi kita harus membangun itu. Kalau enggak tidak mungkin kita berusaha menang di rumah orang lain kalau di negara sendiri kita juga tidak kuat gitu ya gitu. Jadi kalau bilang cita-cita dan mimpinya itu adalah bagaimana Unifam bisa membawa makanya secara main strategi kita berfokus untuk membangun brand yang kuat untuk bisa membawa bendera Indonesia ini menjadi kebanggaan baik di Indonesia maupun di skala global. Iya. Biasa. Ya, biar kalau Indonesia orang nggak kenal Indonesia gitu. Nggak taunya Bali doang, Pak. Baik, menarik banget Pak. Perjalanan Pak Steven dari menimba ilmu di Amerika, kemudian kembali ke Indonesia, membangun bisnis keluarga, melanjutkan apa yang sudah dicapai sejauh ini. Kalau mungkin boleh di-share kepada Sobat Kontan dan juga kami semua, visi atau misi yang ingin dicapai oleh Unifam sendiri Pak. Semangat apa sih Pak? Oke, baik. Satu waktu pernah salah satu mentor saya di Amerika tuh ngomong ke saya, dia bilang, Steve, be a mission with a company and not a company with a mission. Waktu itu saya bingung apa tuh maksudnya dia gitu. But dia menjelaskan bahwa kalau if you become a mission with a company, then perusahaan kamu itu, your company is serving a mission yang lebih besar dari company itu sendiri gitu. That misi itu begitu besar sehingga membutuhkan satu perusahaan, satu company untuk bisa melayani misi tersebut gitu. Sedangkan kalau a company with a mission itu ya misinya cuma hanya untuk melayani company itu aja gitu. Dia bilang di dunia perusahaan yang adalah suatu misi with a company itu nggak banyak gitu. Most companies adalah a company with a mission gitu. Saya juga baru mengerti pada saat itu kenapa di dalam bahasa Inggris misi atau mission itu tuh lebih tinggi daripada vision gitu. Kita kalau Indonesia kan visi, misi segala macam ya. Tapi kalau itu mission itu lebih, saya baru mengerti, makanya dalam bahasa Inggris tuh missionaries atau missionaries itu adalah orang-orang yang melayani misi. Jadi sifatnya melayani ke atas gitu.
Sedangkan orang-orang yang visionaries adalah orang yang memiliki visi gitu. Jadi saat itu saya berpikir bahwa wah kalau kayak gitu apa nih misi yang harus dilayani, di-serve oleh Unifam gitu. Ini kan jadinya kayak orang mencari jati diri ya, jadi soul searching gitu ya. Jadi benar-benar saat itu saya berpikir ulang. Nah, tapi ya saya bersyukur kebetulan foundernya Unifam adalah mama saya sendiri dan saya tahu. Jadi saya go back to what the founder believes dan core kita tuh ada di mana gitu. Dan dari long story short, Unifam ini konsentrasi membuat produk-produk untuk keluarga. Dan keluarga ini banyak adalah produk-produk untuk anak-anak dan ibunya gitu. Dan tentu saja peran ibu dalam produk anak-anak itu sangat sangat besar ya gitu. Dan saya merasa bahwa ibu ini memiliki peran yang sangat penting di dalam society gitu. Mereka adalah boleh dibilang ya pahlawan sehari-hari tanpa jasa lah, the unspoken heroes of everyday lives gitu. Mereka mungkin nggak pernah diliput media, nggak pernah masuk koran, nggak pernah masuk TV or whatsoever atau ini, tapi tanpa mereka masyarakat ini nggak bisa jalan gitu. Jadi mereka nih banyak, kita bisa melakukan apa yang kita bisa lakukan hari ini karena ada seorang ibu yang membacking di belakang layar gitu. Nah, jadi saya berpikir bahwa itulah misi yang kemudian menjadi misi yang Unifam bisa serve gitu, yaitu untuk benar-benar honor these mothers gitu. Dan ternyata struggle mothers yang terbesar itu adalah bagaimana, apalagi dengan zaman sekarang dan segala macam, itu adalah bagaimana membalance dia dengan anaknya itu bisa menjadi orang tua yang baik buat anaknya, tapi juga bisa mempunyai hubungan yang dekat dengan anaknya. Kalau dia terlalu strict mungkin kayak tiger mom gitu ya, itu mungkin dia jadi orang tua sangat baik gitu, tapi hubungan dengan anak bisa jadi renggang. Tapi kalau dia terlalu cool, dia jadi sama anaknya jadi teman, ya mungkin dia jadi teman, tapi anaknya bisa gampang banget spoiled gitu. Nah ini membalance ini bagaimana gitu. Ternyata ini struggle yang besar dari para ibu. Nah, kita kemudian Unifam mencoba untuk hadir menjadi salah satu solusi yang bisa memberikan solusi ini sebagai FMCG company. Makanya our mission is to serve, to honor these mothers, untuk help these mothers, untuk both be great parents and friends untuk anak-anaknya gitu, dengan cara kita providing fun, karena barangnya anak-anaknya harus fun lah ya, kalau nggak relevan, family friendly, artinya kita commit terhadap kualitas, food safety, jadi ini aman buat keluarga, dan better for you solutions. Nah itu, jadi misalnya produk kita, milk kita gitu, ya mau kasih anak-anak permen, daripada kasih cuman yang isinya air sama gula biasa, ya lebih baik kasih yang dibuat dari susu asli gitu. Jadi the mother can feel good about giving and so becoming a good parents, tapi at the same time dia juga bisa dekat sama anaknya happy dikasih permen gitu, gitu. So inilah misi yang kita mau serve. Jadi itulah yang jadi kalau itu versi panjangnya, kalau versi singkatnya ya basically kita bagaimana bisa membantu ibu itu untuk bisa membangun keluarga yang lebih baik dan bahagia. Biasa. Tidak disangka ya Pak, dari produk permen ada misi besar yang hendak didorong kan Pak. Sangat menarik cerita Pak Steven dan juga PT Unifam. Teman-teman Kontan, Sobat Kontan, terima kasih telah bersama kami. Semoga interview pada hari ini bersama Pak Steven Wijaya dapat menginspirasi kita semua untuk perjalanan karir kita ke depan. Terima kasih.